Prabowo mulai zalim oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Mengerjakan dan melayani haji atau umroh serta memakmurkan Masjidil Haram adalah amal besar dan mulia. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkomparasikan dengan amal yang lebih besar, mulia, dan tinggi di sisinya, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad fi sabilillah. Quran memberi derajat khusus bagi jihad fi sabilillah. La yasta'una indallah. Quran Surat Al-Baqarah 19. Perjuangan di jalan Allah tentu berbasis agama untuk membela dan meninggikannya, menegakkan kebenaran melawan kezaliman semata karena Allah, memohon pertolongan agar istiqomah dan kalahkan atau hancurkan orang-orang zalim. Allah Maha Besar dan Maha Kuasa. Umat Islam agar berkedudukan tinggi dan mulia harus berjihad demi agama melawan kemusyrikan, kemunafikan, dan kezaliman. Joko Widodo rezim zalim. Terkait agama, perilaku Joko Widodo cenderung syirik, keyakinan mistiknya menonjol. Saat pelantikan peresmian IKN dan lainnya mengindikasikan perilaku perdukunan yang berbau musyrik. Meski pencitraan dibangun sebagai muslim, tetapi berakidah dan berijazah palsu. Karakter kazab atau pembohong juga setara dengan Musailamah al-Kazab. Pernah buzzer mendaulat Joko Widodo sekaliber Nabi. Soal bohong memang jago, kategori beragama munafik. Sadis, Joko Widodo bertanggung jawab atas pembantaian 6 anggota Laskar, pembunuhan demonstran depan Bapilu dan di berbagai daerah, abai atas penindasan kasus 135 tewas di Kanjuruan, serta 800-an petugas pemilu mati tidak terusut. Ia tokoh korup tingkat dewa, dunia, memenjarakan ulama dan aktivis serta nepotis. Joko Widodo adalah tokoh kriminal. Prabowo mulai zalim. Prabowo ikut dalam rezim Joko Widodo setelah kapok dan keok melawannya. Turut dalam dosa politik Joko Widodo. Ia berkhianat kepada rakyat dan para pendukungnya, hanya memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri. Saat 6 anak bangsa pendukungnya dibantai polisi dan intelijen, Prabowo diem, ngajedok wae, pura-pura berstrategi. Khianat pada umat, track record pelanggar HAM masih melekat. Prabowo tidak bebas dari bau korupsi, ada food estate atau alutsista, penggunaan anggaran Kemhan yang patut dibongkar dan diaudit. Berpaket dengan Gibran adalah pelacuran politik. Lalu, ia rela untuk menang dengan curang setelah dahulu kalah dicurangi. Tipe pemimpin apa yang menghalalkan segala cara demi jabatan? Allah akan sulitkan jabatan bagi mereka yang ambisi pada kedudukan. Begitu sabda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal bus, Prabowo menggila, korupsinya siap dibela. Ambivalen memberantas korupsi dengan menutupi korupsi. Jika dia muslim, batal kemuslimannya. Prabowo tidak ada tanda berkhidmat dan hendak memajukan agama. Tidak jelas dalam pelaksanaan keagamaannya. Kebohongan dan ijazah palsu Joko Widodo ditoleransi. Omong gede, urusan luar negeri, tapi dalam negeri brot. Umat Islam harus memperkuat ruhul jihad melawan kezaliman termasuk rejim yang zalim. Perjuangan mengalahkan dan menghancurkan adalah jalan suci fisabilillah. Membiarkan sama saja dengan menjadikan diri sebagai setan-setan bisu. Kaum muslim Indonesia, apalagi ulama, dai, cendekiawan muslim, dan santri tentu bukan setan. Umat harus berjihad melawan kezaliman. Jadilah pahlawan hakiki.